Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar channel Kisah Penuh Hikmah, pada kali ini saya akan menceritakan kisah yang pada khususnya menekankan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak kecil yang sedang membangkang. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud Sulaiman memasukkan sebuah riwayat menarik tentang bagaimana Sayyidina Anas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi. Dalam riwayatnya, Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari, beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan pergi mengerjakan perintahnya. Padahal diriku sebenarnya ingin pergi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Anas berkata, lalu aku keluar rumah. Aku melewati sekumpulan anak-anak yang sedang bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tengkukku dari belakang. Aku lalu melihat kepadanya, dan beliau sedang tertawa. Kemudian berkata, wahai Anas, pergilah sebagaimana yang kuperintahkan kepadamu tadi. Aku menjawab, baik, aku akan pergi melaksanakannya ya Rasulullah. Anas berkata, demi Allah, sudah 7 atau 9 tahun aku mengabdi kepadanya. Aku tidak pernah mendengarnya mengomentari kesalahan yang kulakukan dalam mengerjakan sesuatu dengan berkata, kenapa kamu melakukannya begini dan begini? Atau mengomentari kelalaianku melakukan sesuatu dengan berkata, kenapa kamu tidak melakukan ini dan ini? Sayyidina Anas bin Malik berasal dari suku Najjar, salah satu klan dari suku Hajraj di Yatsrib atau Madinah. Ayahnya bernama Malik bin Nadr, meninggal sebelum memeluk Islam. Kemudian ibunya, Ummu Sulaim, menikah lagi dengan Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang turut serta dalam Bai'at Al-Aqabah yang kedua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, banyak orang yang memberinya hadiah, tapi Ummu Sulaim tidak mampu mengupayakan itu. Dalam salah satu riwayat diceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah saat aku berusia 8 tahun. Kemudian ibuku menggandeng tanganku dan membawaku kepada Rasulullah. Ia berkata, wahai Rasulullah, tidak seorang laki-laki dan perempuan pun dari kaum Ansar yang datang kepadamu kecuali memberi hadiah untukmu. Sedang aku tidak mampu memberimu hadiah kecuali anakku ini. Ambillah agar ia bisa melayanimu. Anas berkata, aku mengabdi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun lamanya. Tidak pernah sekalipun beliau memukul, mencaci, atau berwajah masam kepadaku. Riwayat ini menunjukkan bahwa Sayyidina Anas adalah anak kecil yang memiliki dunianya sendiri, gemar bermain, dan bersenang-senang. Andai pun disuruh melakukan sesuatu, tanpa segan ia mengatakan tidak, meski yang menyuruhnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini bukan hal yang aneh, karena begitulah anak kecil. Yang menarik di sini adalah bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap. Mendengar kalimat, aku tidak akan pergi melakukannya, beliau bahkan tidak menampakkan kemarahan, berwajah masam, dan bahkan menghardiknya dengan keras. Tetapi Rasulullah justru meninggalkannya. Baru kemudian ketika beliau menjumpai Sayyidina Anas di pasar, beliau memegang tengkuknya dan berkata, wahai Anas, pergilah sebagaimana yang kuperintahkan kepadamu tadi. Dan Sayyidina Anas pun menjawab, baik, aku akan pergi melaksanakannya ya Rasulullah. Hal ini menarik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertanya, apa kamu sudah melaksanakan perintahku? Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan itu, bisa jadi Sayyidina Anas bingung menjawabnya, karena ia memang belum melakukannya.
Bahkan, bisa saja pertanyaan semacam itu justru membuat Sayyidina Anas terpojok dan akhirnya berbohong. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pendekatan teladan yang baik dan mudah dimengerti oleh seorang anak kecil, didukung dengan wajah beliau yang sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Bahkan, beliau tertawa lepas ketika menyuruhnya kembali. Hal menarik lainnya adalah jeda yang diberikan oleh Rasulullah ketika perintahnya ditolak oleh Sayyidina Anas. Beliau memberinya ruang agar ia tidak merasa tertekan. Anak kecil tentunya berbeda dengan seorang dewasa. Bagi anak kecil, ancaman dirasakan sebagai tekanan karena fitrahnya memang anak-anak itu suka bermain-main. Karena itu, selama 10 tahun melayaninya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun berkata kasar dan bahkan menyalahkan Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bercerita, "Aku melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Tidak semua pekerjaanku sesuai dengan perintah beliau, tapi beliau tidak pernah berkata kepadaku karena ketidakbejusanku." Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendidik Sayyidina Anas melalui keteladanan, sehingga kesan yang ditangkap olehnya adalah kelembutan, pekerti, dan kemuliaan akhlak. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menumbuhkan rasa tidak enak hati secara alami dalam perasaan Sayyidina Anas. Karena selama bertahun-tahun bersama Rasulullah, ia tidak pernah merasa dipertentangkan dengan keadaan yang membuatnya harus berbohong dan dibandingkan dengan anak kecil lainnya hingga menimbulkan perasaan kurang dihargai. Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa dunia anak-anak adalah dunia yang tidak bisa dipandang secara menyeluruh dengan perspektif orang dewasa. Karena itu, Rasulullah memperlakukan Sayyidina Anas sebagai anak kecil, bukan sebagai orang dewasa. Sehingga apapun kesalahan yang dilakukannya, Rasulullah tidak pernah menyalahkannya, tapi justru memberinya contoh yang benar. Nasihat dan kata-kata memang berarti, tapi bagi anak-anak, contoh keteladananlah yang jauh lebih terasa artinya. Pada akhirnya, Sayyidina Anas bin Malik menjadi seorang yang meriwayatkan ribuan hadis, memiliki banyak murid, dan menjadi penjaga ilmu. Menurut salah satu pendapat, Anas bin Malik meriwayatkan sekitar 2.286 hadis dengan murid yang sangat banyak. Ia memiliki banyak anak dan usia yang panjang, sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya ketika ibunya meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, panjangkanlah umurnya, dan ampunilah dosanya. Sayyidina Anas bin Malik pada akhirnya wafat di usia yang tua. Mengenai di usia berapa beliau meninggal, para ulama berbeda pendapat. Abu Ubaid, Qatadah, Hamid, dan Al-Haytham bin Adi berpendapat bahwa Anas bin Malik meninggal di usia 91 tahun. Sementara itu, Al-Waqidi berpendapat jika Anas bin Malik meninggal di usia 92 tahun. Ibnu Aliyah, Sa'id bin Amr, dan Abu Nuaim berpendapat Anas bin Malik wafat di usia 93 tahun. Intinya, kita harus memperlakukan anak kecil sebagai anak kecil. Jangan paksakan pandangan orang dewasa kepada mereka. Karena standar kebenaran anak kecil belum semapan orang dewasa. Kebenaran bagi mereka masih berganti-ganti sesuai selera dan kesenangan mereka. Di samping itu, kita juga harus mengedepankan keteladanan dalam bergaul dengan anak-anak. Nasihat dan penjelasan tetap harus dilakukan, tetapi keteladanan tidak bisa ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, utamanya ketika kita sedang bergaul dengan anak-anak, bahkan anak-anak yang memiliki kecenderungan untuk membangkang. Demikian kisah ini saya sampaikan. Adapun kekurangan yang terdapat di dalam penyampaian kisah ini, saya mohon maaf. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.